Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan tutorial kita dengan materi modul. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik, yang mencakup isi materi, kegiatan belajar, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Gitu ya. Modul dapat berupa cetak atau digital. Nah, ada beberapa kata kunci ya yang kita harus garis bawahi di definisi ini. Yang pertama, modul itu digunakan secara mandiri. Nah, ini yang pertama harus digarisbawahi bahwa modul adalah bahan ajar untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri. Nah, itu yang harus garisbawahi ya. Seperti halnya modul-modul yang saya sajikan di LMS. Ini saya masukkan dalam e-learning dan Anda bisa buka informasinya sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, itu juga bisa disebut modul ya. Nah, modul itu dikerjakan atau dipelajari oleh siswa dengan kecepatan masing-masing. Itu boleh tuh. Nah, ini kan kaitannya dengan pembelajaran daring. Itu Anda sebaiknya membuat sebuah modul, baik berupa modul cetak atau modul digital yang bisa dibuka oleh anak-anak dari HP. Nah, kelemahan kita kan sekarang belajar daring, tapi bahan ajarnya itu nggak jelas, di buku aja gitu. Padahal buku yang ditulis itu bukan buku untuk pembelajaran daring. Nah, ini mungkin saya berprediksi buku yang ditulis itu kan dicetaknya juga udah lama ya, dan itu bukan untuk daring sebenarnya. Apalagi anak-anak sekarang berbeda gitu kan. Modul bahan ajar itu sekarang lebih baik dalam bentuk digital sehingga anak bisa membukanya dengan gadget. Nah, gitu ya. Anak-anak saya susah juga tuh kalau disuruh belajar dari buku itu sekarang. Mereka lebih memilih, wah nanti dilihat aja ya di YouTube gitu jawabnya. Jadi lebih tertarik kepada YouTube sebenarnya mereka itu. Nah, baik. Fungsi modul adalah panduan bagi peserta didik untuk belajar mandiri. Isi modul ada materi ajar, ada lembar kegiatan, dan ada evaluasi. Nah, sifatnya self-contained gitu ya. Jadi satu bentuk atau satu satuan pembelajaran lah, katakan begitu. Jadi satu modul itu satu satuan pembelajaran yang anak bisa tuntaskan. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 gitu ya. Kalau saya di sini kan di e-learning ini KB1, KB2, KB3, KB4 gitu ya. Nah, jadi self-contained. Terus adaptif. Adaptif itu maksudnya ini bisa disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik gitu, dengan kecepatan peserta didik. Peserta didik mau belajarnya seperti apa? Kita sajikan dalam bentuk yang sangat adaptif gitu ya. Bisa bisa dibuka dalam laptop, bisa juga di HP misalnya. Kemudian sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kemudian harus user friendly, maksudnya kalau usernya anak SMA maka materinya harus link level SMA, kasusnya juga harus level SMA dan sebagainya. Jadi sesuaikan dengan usia perkembangan. Kemudian simple, tidak berbelit-belit. Kita juga tidak suka ya yang berbelit-belit itu. Narasinya panjang misalnya. Tapi susah dipahami gitu ya. Nah, modul itu harus simpel. Nah, kemudian
Berikutnya sistematika nih, sistematika modul, ada bagian awal, ada halaman muka, ada pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, biasa itu ya, seperti pada karya ilmiah yang lainnya. Kemudian ada bagian pendahuluan, mungkin bab 1 tuh. Ini ada panduan penggunaan bagi siswa, ada peta konsep materi, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan ada rancangan atau rencana kegiatan. Itu di pendahuluan. Baru bagian berikutnya adalah kegiatan belajar. Nah, banyak modul yang isinya itu rangkuman materi. Akhirnya itu bukan modul, itu seperti resume saja untuk dibaca, lalu dikasih soal, gitu ya. Nah, modul seperti itu tidak tepat menurut saya, malah itu mah harusnya diganti sajalah kalau itu mah dengan diktat. Nah, Anda menulis modul tapi isinya sama dengan buku mata pelajaran misalnya gitu. Itu juga percuma. Gitu ya. Nah, harus beda buku mata pelajaran dengan modul. Gitu. Nah, kalau buku mata pelajaran kan singkat-singkat. Nah, kalau modul justru harus mendalam. Nah, isinya itu terdiri dari beberapa kegiatan belajar. Nah, dalam setiap kegiatan belajar ada indikator, materi ajar, dan LKPD. Nah, misalnya nih, KD 34 dan 44 gitu ya. Anda mau mengajar KD 34 dan 44, itu kan satu satuan tuh. Dibuatlah modulnya. Nah, dalam modulnya itu lebih banyak LKPD-nya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mudah memahaminya, modul itu sebenarnya kumpulan LKPD gitu ya. Dalam satu modul itu ada 3 LKPD, ada 3 kegiatan belajar. Misalnya gitu. Maka di dalam modul disajikanlah 3 kegiatan belajar. Di dalamnya ada 3 LKPD sesuai dengan sub-sub materi yang ada pada KD tersebut. Dan itu harus komprehensif, mencakup sikap, pengetahuan, dan tampilan. Kemudian ada bagian kesimpulan ya. Kemudian ada bagian evaluasi. Nah, bagian evaluasi pada modul itu bukan penilaian akhir KD, tapi evaluasi diri. Dan di situ dicantumkan juga kunci jawaban kalau untuk pengetahuan ya. Jadi berisi instrumen penilaian baik sikap, pengetahuan, keterampilan. Lalu ada pelengkap itu, ada panduan daftar pustaka, atau ada juga kalau memerlukan panduan guru. Nah, itu sistematikanya. Itu bisa dibagi 3 bab itu. Bab 1 pendahuluan, bab 3, bab 2 kegiatan belajar misalnya. Bab 3-nya kesimpulan dan evaluasi. Atau bab 3-nya evaluasi. Atau 2 bab saja juga nggak apa-apa. Baik, itu sistematika. Kemudian ini metode ya. Metode untuk membuat modul. Nah, seperti tadi saya sampaikan, modul itu panduan peserta didik untuk belajar mandiri, gitu ya. Nah, kalau kita ingin siswa belajar mandiri, berarti model pembelajarannya dan metodenya juga harus mendukung pembelajaran mandiri. Jadi melalui modul ini kita tidak menjelaskan, tapi memandu anak-anak untuk menemukan, gitu ya. Makanya model pembelajaran yang diusulkan untuk modul beberapa yang utama, misalnya inquiry dan discovery, problem based learning, project based learning, studi kasus misalnya. Jadi dengan model pembelajaran ini, siswa akan melakukan proses pembelajaran mandiri dan mereka menemukan hal-hal yang harus mereka temukan sebagai hasil dari belajar itu ya. Nah gitu. Jadi
benar-benar kita menyajikan panduan peserta didik untuk belajar mandiri melalui modul gitu ya. Seperti dulu saya mengikuti UT, dosennya di Jakarta, sayanya di kota lain gitu. Tapi saya ikuti modul satu-satu, ikut ujian, ikut tatap muka sebagian dan sebagainya. Baik, itu metodenya. Kemudian instrumen penilaian itu harus mencakup sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan ada kunci jawabannya ya. Instrumen penilaian sikap dapat berupa pengamatan, evaluasi diri, evaluasi antar teman, catatan harian, dan sebagainya. Itu bisa digunakan dalam sebuah modul. Penilaian pengetahuan boleh berbentuk soal, gitu ya. Tapi dalam hal ini penilaian diri, bukan penilaian harian akhir KD. Penilaian keterampilan, instrumennya ada instruksi dan rubrik penilaian. Jadi kalau kita membuat tugas pada modul, maka kita harus menyebutkan nih aspek yang akan dinilainya dan skornya, bobotnya seperti ini misalnya, itu harus disebutkan di dalam modul. Nah, kunci jawaban itu bersifat terbuka untuk penilaian diri. Dapat dituliskan di modul cetak atau digital. Jadi sekali lagi nih, modul itu boleh digital ya. Zaman sekarang kalau di print out itu kan biayanya berapa? Kita harus berpikir lagi nih, modul cetak gitu. Nah, tapi sekarang mari kita merambah modul digital. Itu saya lihat ada aplikasi untuk membuat modul secara khusus itu. Saya lupa namanya apa tuh. Nanti saya cari ya. Baik. Kemudian langkahnya nih, langkah menyusun modul. Langkah pertama tentu saja menyusun RPP. Sama dengan kalau kita mau mengajar tatap muka. Tentu saja harus dibuat RPP-nya. Tapi yang harus Anda catat adalah tentu saja RPP untuk tatap muka tidak sama dengan RPP untuk modul, gitu ya. Nah, RPP untuk modul harus mengarah ke pembelajaran sendiri, tidak sama dengan pembelajaran tatap muka yang kita hadir di situ, kita banyak memandu secara fisik dan sebagainya. Sekarang mereka harus dipandu secara jarak jauh, gitu ya. Apabila Anda ingin menyusun modul, maka sebaiknya menyusun RPP khusus untuk modul itu. Tinggal dimodifikasi saja. Misalnya seperti tadi, Anda mau mengajar KD 34 dan 44 pakai modul. Lihat lagi modul RPP yang sudah jadi, lalu modifikasi untuk dijadikan landasan penyusunan modul. Nah, kemudian merancang outline. Susunlah outline seperti sistematika yang sudah tadi saya sampaikan. Dan sebenarnya sangat terbuka ya, bebas menyusunnya. Lalu mengumpulkan bahan. Jadi sebelum Anda menyusun modul, kumpulkan dulu bahan-bahan tuh. Kumpulkan bahan dan mulai KD-nya, kemudian gambar-gambar, kemudian LKPD yang sudah ada juga kumpulkan untuk dimodifikasi. Soal-soal itu bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk menyusun modul. Kemudian menyusun dan mengedit. Nah, disusunlah modul, diedit dengan baik dari segi keterbacaannya, dari segi fungsinya dan sebagainya ya, dari segi ilustrasinya. Nah, kalau sudah jadi, jangan langsung digunakan tuh, uji coba dulu untuk kepada beberapa. Kalau mau diuji coba dulu secara terbatas kepada teman-teman kita nih, guru, dinilai gitu. Ini sudah bagus belum sih kalau modul seperti ini? Lalu kalau tanya ada yang harus diperbaiki, maka direvisi